warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Nita Hartini, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Ajung 3 Kabupaten Jember. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan kami yaitu Ibu Dian Nurbaiti. Beliau adalah guru kelas 4B dari SDN Ajung 3. Assalamualaikum Bu Dian. Bagaimana kabarnya Bu Dian hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu. Nanti saya akan mengamati tentang jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi di dalam kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan, dan tujuan dari percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu Dian melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga Ibu bisa memberikan pembelajaran yang terbaik. Begitu ya Bu? Ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya sampaikan kepada Ibu Dian, yaitu pertama berkaitan dengan pembelajaran di kelas. Kira-kira apa ya tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Baik, berdasarkan rangkaian pembelajaran yang saya buat, tujuan pembelajaran yang akan saya capai ada dua, yaitu yang pertama peserta didik mampu memahami pembagian bilangan bulat, yang kedua peserta didik mampu menghitung pembagian secara bersistem. Baik Ibu, berarti nanti ada dua tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai. Untuk area pengembangan Ibu, bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu capai pada pembelajaran nanti? Untuk area yang akan saya kembangkan yaitu di ranah pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, siswa mampu memahami pembagian bilangan, sedangkan untuk keterampilan minimal siswa bisa menghitung pembagian secara bersistem. Berarti Ibu kembangkan itu di bidang pengetahuan siswa memahami pembagian bersusun, dan di bidang keterampilan siswa bisa menghitung pembagian bersusun, begitu Ibu? Kemudian untuk strategi pembelajaran, kira-kira apa ya yang akan Ibu gunakan pada proses pembelajaran? Untuk strategi, saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdifferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran lainnya, yaitu keterampilan sosial dan emosional. Kemudian metode apa ya Bu? Kira-kira yang akan Ibu Dian gunakan? Saya akan menggunakan metode pembelajaran ceramah, tanya jawab, dan yang terakhir adalah pembahasan. Baik, untuk strategi dan metode yang digunakan sudah Ibu utarakan semuanya. Kemudian untuk media pembelajaran, kira-kira media yang bagaimana yang akan Ibu gunakan dalam kelas? Saya akan menggunakan buku teks siswa, kuis, dan nanti yang terakhir LKPD. Baik Ibu, sangat menarik sekali ya Bu Dian ya. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan menerapkan pembelajaran tersebut? Insya Allah hari Selasa Ibu, soalnya saya akan pembelajaran tersebut di hari Selasa jam pertama. Baik, berarti hari Selasa ya Bu, saya akan datang di kelas Ibu, kemudian melakukan supervisi kelas dan akan mencatat hal-hal apa saja yang sudah Ibu lakukan dan yang apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Kemudian nanti setelah saya melakukan supervisi kelas akan ada percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik Bu Dian. Baik Bu Dian, terima kasih atas waktu kerjasama Ibu. Sampai berjumpa di hari Selasa ya Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum kita belajar bersama, ketua kelas memimpin berdoa.
mendapatkan 5 menit. Nah, materi hari ini juga mau menyampaikan materi pembelajaran. Jadi tujuan pembelajarannya kalian mampu memahami pembagian bilangan bulat. Yang kedua, kalian mampu pembagian bersusun. Jadi nanti kita belajar bersama-sama tentang materi pembagian bersusun. Kelas 4B. Oke, siap. Yes. Kelompok 1. Kelompok 2. Siap. Kelompok 3. Semangat. Kelompok 4. Konsentrasi. Kelompok 5. Siap belajar. Oke, siap belajar. Kalian buka buku matematikanya, kita belajar bersama dari pembagian yang sudah kita sampaikan tadi. Buka bukunya matematika. Sekelas. Materi pembagian. Kalian buka halaman 10. Di halaman 10 pembagian tidak bersisa dan bersisa. Jadi mungkin jelaskan dulu. Di situ ada contoh pembagian bersusun. 84 dibagi 6. Cara pembagian bersusun, 6 dikali berapa ya hasilnya berdekati 8, maka depan sendiri. 6 kali 1. 6 kali 1. Setelah itu dikurang 8 dikurangi 6. 2 dibagi 6 bisa nggak? Kalau tidak bisa berarti 24. 6 dikali berapa ya hasilnya 24? 6 dikali 4 hasilnya 24 dikurangi 24. Jadi contoh pembagian bersusun seperti itu. Coba kita buka halaman 11. Di situ ada soal Rio dan keluarga. Kita baca dulu soalnya ya. Rio dan keluarga sedang berwisata ke perkebunan apel. Di sana pengunjung boleh memetik sendiri apel di pohon. Apel yang sudah dipetik akan dihitung harganya. Rio dan keluarga memetik 84 buah apel. Apel-apel itu mereka letakkan ke dalam 2 keranjang sama banyak. Dari setiap keranjang, apel dimasukkan ke dalam 3 kantong sama banyak. Di sini ada soal pilihan ganda dan soal cerita. Kita kerjakan dulu soal yang pilihan ganda. Banyak apel dalam setiap keranjang. Tadi Rio memetik berapa apel? 84. Setelah itu apel
buah karena sudah dimasukkan ke dalam keranjang ya. Ini masing-masing keranjang. Ini masing-masing keranjang. Keranjang apa tadi? Buah apa tadi? Buah apel masing-masing punya 40 buah. Di masing-masing keranjang ini diisi kantong. Ada 3 kantong. Jadi setiap keranjang itu ada 3 kantong. Berarti kita bagi lagi 42 dibagi 3 kantong. 42 dibagi 3. Ada yang bisa berani menjawab ke depan? Aku juga, oke Tisha. Coba 42 apel dibagikan ke 3 keranjang. 3 kali 1, 3 ya, dikurangi 1. 3 kali berapa yang hasilnya 12? Bagaimana jawabannya Kisya? Betul apa salah? Betul ya. Jadi isi dari setiap kantong di dalam keranjang itu ada 14 buah apel. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah mengerti materi pembagian ini? Oke. Jadi setelah Budia sampaikan tadi pembelajarannya, setelah Budia terangkan tadi materi pembagian, kalian Budia tugaskan sebentar untuk mengisi angket. Jadi tujuan angket ini nanti kalian memilih soal apa yang mau kalian pilih, misalnya isinya ada pilihan soal pilihan ganda atau soal pilihan ganda dua. Isi dulu, sebentar nanti kalau sudah mengisi angket langsung dilakukan soal bagian. Sudah selesai ya? Kalian pilih pilihan ganda atau pilihan ganda campuran. Dari angket yang kalian isi, kalian lebih banyak memilih soal pilihan ganda campuran. Berarti soal untuk materi pembagian udah buatkan soal pilihan ganda campuran ya.
silakan dibagi 4, dibuat kolom graafik, kemudian bersusun. Ya, dibagi 4. Benar jawabannya Rizky? Jadi pilihannya yang mana? A, B, C, D yang benar yang mana? 247? Oke, jawabannya berarti yang D. Soal yang nomor 4. Didi memiliki 36 buah rambutan yang ia petik dari pohon rambutan di belakang rumahnya. Lalu dia membagikannya sama rata kepada 6 temannya. Berapakah buah rambutan yang diterima oleh masing-masing teman Didi? Siapa yang bisa maju depan? Oke. Kerjakan pembagian bersusun pornografis 36 rambutan dibagi 6. Oke, berarti 36 bagi 6. Nah, 36. Jadi dibagikan rambutan setiap teman-teman Didi mendapatkan 6 rambutan. Sudah selesai semua ya? Oke, kita kumpulkan. Dari pembelajaran hari ini, pembelajaran materi apa tadi hari ini? Pembelajaran apa? Materi pembagian. Ada yang belum memahami atau belum paham tentang materi pornografi bersusun, pembagian bersusun? Ada yang belum paham? Sudah paham semua ya? Kalau sudah paham semua, kita tutup pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu bersama-sama, dipimpin lagi dengan ketua kelas. Bukunya dirapikan dulu. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran hari ini. Berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4B. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Dita hari ini, CGP Angkatan 9 Kabupaten Jember. Hari ini saya tidak sendiri. Saat ini saya bersama Ibu Diah Nurbaiti. Beliau adalah guru kelas 4B di SDN Ajuri 3. Assalamualaikum Bu Diah. Bagaimana kabarnya Bu Diah? Alhamdulillah baik juga Ibu. Begini Bu, pada percakapan kita hari ini yaitu saya akan melakukan percakapan pasca observasi, yaitu saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Diah berkaitan dengan jalannya observasi kelas yang sudah dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, pertanyaan yang pertama, bagaimana nih perasaan Bu Diah terkait dengan kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung di kelas Ibu? Karena belum terbiasa, mungkin saya merasa tegang awalnya ya Bu, tapi alhamdulillah semuanya berjalan. Alhamdulillah ya Bu, semua berjalan dengan lancar. Bisa Ibu ceritakan kembali
area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Baik, untuk tujuan pembelajaran yang akan saya capai saat itu sudah tercapai. Yang saya lihat dari hasil asesmen itu dari pembelajaran sudah tercapai, itu dirasakan bahwa peserta didik mampu memahami materi yang sudah saya sampaikan. Alhamdulillah Ibu, tujuan pembelajaran yang Ibu targetkan sudah tercapai. Kemudian area pengembangan yang ingin Ibu capai dari pembelajaran tersebut apa ya Bu yang sudah tercapai? Target yang ingin saya capai itu ada dua, yaitu area pengetahuan dan area pengetahuan. Untuk area pengetahuan, minimal siswa memahami pembagian kognitif. Terus yang keterampilan, siswa memahami cara menyelesaikan persoalan pembagian yang berkaitan dengan belasan. Dan ini saya berharap siswa bisa memperhatikan pembagian belasan itu dalam kehidupan. Alhamdulillah, berarti area pengembangan yang Ibu harapkan, yang Ibu targetkan sudah tercapai. Berarti kalau begitu tujuan pembelajaran dan rencana pengembangan selanjutnya yang sudah tercapai dengan baik ya Bu ya. Kemudian sudah tercapai dengan menggunakan pembelajaran diskusi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran keterampilan sosial pada Kemudian model yang telah digunakan apa jalan? alhamdulillah saya tidak merasa Saat Ibu menggunakan strategi dan metode pembelajaran yang menarik menurut Ibu, apakah Ibu sudah merasa puas dan maksimal dalam menggunakan media dalam pembelajaran tersebut Bu ya? kalau maksimal menurut saya masih belum. Saya masih harus mengembangkan lagi metode belajar yang lebih menarik supaya diminati oleh peserta. Saat menarik Bu, alhamdulillah senang rasanya mendengar semangat dia yang luar biasa menurut saya. Terima kasih atas motivasi. Baik Ibu, saya sangat berterima kasih karena Budia berkenan untuk saya supervisi. Semoga kedepannya saat disupervisi oleh Bapak Kepala Sekolah akan berjalan dengan lancar. Nah, yang terakhir yang saya tanyakan Ibu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Baiknya saya dapatkan dari percakapan kita bahwa sebelum pembelajaran dilaksanakan, hendaknya kita melakukan persiapan pembelajaran. Dan saat memulai pembelajaran, saya sudah merasa siap karena memang perencanaan pembelajaran sudah saya buat. Dan saat pembelajaran berlangsung, di sana saya dapat mengetahui bagaimana siswa saya berproses. Saat kali ini saya juga belajar merefleksi tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan, apa yang perlu saya perbaiki, apa yang perlu saya tingkatkan dalam pembelajaran. Terima kasih Budia atas waktunya. Semoga kedepannya kita diberi kelancaran saat supervisi yang akan datang ya Bu. Alhamdulillah percakapan saya dengan rekan kami Budia dan pra-observasi, supervisi dan pasca observasi kali ini berjalan dengan lancar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya bersama Budia mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.